Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat saya kembali memakai baju bernuansa merah kali ini. Merah darah nih, waduh hot banget gitu ya. Dan ini adalah video saya kedua pada hari ini. Iya, ini benar-benar hot. Dan ini video kedua saya, artinya ini video penting gitu ya. Kalau video kedua ya itulah. Nah, apa yang saya mau bahas pada video kedua hari ini? Yaitu ditahannya bos dan para leader investasi bodong, ya, yaitu suntik modal alat kesehatan dan robot trading Ponzi EvoTrade. Pak Chandra belagu amat ya, berani bilang robot trading Ponzi. Mana buktinya? Anda kalau mau jadi dungu, jangan keterlaluan dungunya. Dengerin berita terakhir, ya. Sebentar saya kasih dengar siapa yang sebut itu robot trading Ponzi. Ya. Singkatnya, para bos, kalau bosnya robot trading Ponzi EvoTrade ada dua ini, DPO, daftar pencarian orang, buron. Saya kasihan banget ya di grupnya EvoTrade itu masih dininabobokan. Dia bilang sabar, tenang. Waktu itu dijanjikan tanggal 18 Januari cair. Gagal. Dia bilang tenang, lagi diurus izinnya, perlu 7 hari lagi. Kemudian kemarin keluar lagi pengumuman, iya bla bla bla, entar kita lihat deh ya. Dan bebek dungunya masih percaya. Mungkin dengar video saya ini tambah kesel gitu, tapi ini faktanya, ya. Oke, kita lihat dulu yang ini dulu deh ya, yang ringan. Maka dari itu, kalau Anda nonton video saya, jangan di-skip ya supaya terlihat urutannya. Nah, kita lihat yang ringan-ringan dulu nih, yang mengenai suntik modal Alkes. Kita dengarkan videonya. Ini terus terang saya ambil dari Kompas ya. Ini ada press conference di Bareskrim Polri yang membahas mengenai penahanan dan sudah ditangkapnya ya tadi bos dan para leader. Nah, ini hati-hati, ntar saya bahas juga leader yang merekrut orang juga ditangkap ya. Hati-hati ya para pemain YouTube, jangan senyum-senyum ya. Ntar saya update juga sekaligus di video ini kasus Anda ya. Oke lah, kita lihat saja dulu videonya yang mengenai suntik modal Alkes. Dari kasus penipuan penggelapan dengan modus suntik modal alat kesehatan ini, Direktorat Tindak Pidana Eksus telah menetapkan 4 tersangka, sedangkan untuk kasus robot trading ada 6 tersangka. Jadi semuanya ada 10 tersangka, namun yang dihadirkan ada 6, 2 lagi menjadi DPO dan 2 lagi wajib lapor, tentu dengan alasan yang wajar. Untuk lebih jelasnya, kami mempersilakan Pak Direktur Tindak Pidana Eksus untuk memberikan presentasi. Oke, kita lihat tadi ya. Itu yang tadi bicara Bapak Karopenmas Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Ahmad Ramadan. Ya, dia memberikan introduksi bahwa ada 2 kasus yang akan diterangkan, yaitu pertama adalah suntik modal Alkes ya, yang satu lagi robot trading EvoTrade. Di sini dia masih belum bicara mengenai robot trading Ponzi. Nanti sebentar kita dengar siapa yang sebut robot trading Ponzi ya. Disebutkan untuk suntik suntik modal alat kesehatan ada 4 tersangkanya, meskipun nanti kita akan dengar akan terus dikembangkan, pasti akan lebih dari 4. Sedangkan dari EvoTrade ada 6 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 otaknya yang dalam daftar pencarian orang atau sedang kabur, sedang dicari. 2, salah satunya ada direktur dan pencari KTP direktur gitu. Jadi direktur itu cuma wayang ternyata gitu ya. Dan 2 lagi orang yang mengelola kantornya lah gitu ya.
kantor dari Evotrade. Nah, yang 2 orang ini yang ditahan. Yang 2 bosnya, yang otaknya itu sedang DPO, sedangkan direktur dan pembantunya yang nyari KTP itu, KTP si direktur utama ini, tahanan rumah lah gitu. Karena dia nggak ngerti apa-apa ternyata ya, atas pertimbangan kemanusiaan. Nanti kita dengarkan lagi ya. Jadi yang dimunculkan tadi yang di baju orange itu, yang membelakangi kamera, ada 6, 4 dari suntik modal Alkes, 2 dari Evotrade yang ditahan ya. Kita dengarkan lagi kelanjutannya ya. 2 perkara ini, ya pertama suntik modal, alat kesehatan, dan robot trading dalam kegiatannya melakukan kegiatan tanpa izin dan menggunakan skema ponzi. Ya, ada 2. Nanti yang 1 akan saya sampaikan kepada Kasubdit 5 untuk menjelaskan tentang robot trading. Nah, yang barusan bicara adalah Direktur Dirtipidexus, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yang juga menangani VTube. Nanti saya bahas di tengah-tengah ya. Makanya ini seru nih ya, jangan di skip ya. Yaitu Bapak Brigjen Wisnu Hermawan. Ya, Bapak Brigjen Wisnu Hermawan di sini menyatakan dia akan menerangkan mengenai perkembangan 2 kasus di mana orang-orang yang sudah ditahan, yaitu suntik modal Alkes dan robot trading Ponzi. Jadi sudah mulai disebut bahwa ini adalah robot trading Ponzi. Siapa yang bilang? Bapak Brigjen Wisnu Hermawan, yang tak lain dan tak bukan adalah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ya. Nah, oke lah. Kita dengarkan lagi kelanjutannya. Sebagai pemberitahuan dan informasi pada masyarakat bahwa kami pun sekarang menerima lagi 2 laporan polisi terkait dengan suntik modal yang merugikan masyarakat karena izinnya tidak benar, tidak berizin, dan kegiatan bisnisnya pun dalam tanda kutip salah atau tidak benar. Terkait dengan presiden pada hari ini, kami sampaikan ada 4 tersangka. Yang pertama ada tersangka FA, Vini Aurelia, tersangka BS, Beni Sondak, tersangka Dina Tamawati, dan 1 lagi suaminya tersangka Dudi Ardiansa atau DA. Nah, di sini Bapak Brigjen Wisnu Hermawan menerangkan lagi bahwa selain yang suntik modal yang sudah orang-orang yang ditahan ini, masuk lagi 2 laporan suntik modal Alkes juga, tapi terpisah yang beda ya. Jadi ini akan tambah seru ya. Aduh, ini benar-benar ya. Saya nggak usah sebut nama-namanya, tadi Anda dengar sendiri ya siapa saja yang sudah disebut namanya yang dari kasus suntik modal alat kesehatan. Kita lanjut ya, kita dengarkan videonya. Rekan sekalian, kasus ini berawal dari laporan masyarakat bahwa dia menanamkan investasi kepada tersangka Vini. Vini mengunggah suatu kegiatan bisnisnya melalui WhatsApp dan ada beberapa penayangan terkait dengan keuntungan ataupun suntik modal berupa alat kesehatan. Tersangka ini mengajak teman-temannya dan beberapa koleganya untuk bergabung dalam rangka memberikan modal dalam kegiatan pengadaan barang di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, bahkan bersama dengan tersangka dia mengatakan bahwa ada rencana ataupun mendapat tender dari Kemenkes, Kemenhan, dan Pertamina. Setelah kita lakukan proses penyelidikan, ternyata tender dan SPK yang dibuat oleh mereka tersangka ini adalah bohong semuanya. Dari laporan tersebut, kami telah menerima sekitar 263 korban yang melaporkan kepada kita, dan 20 korban yang sudah di BAP. Total kerugian yang kami himpun dari beberapa korban sejumlah 503 miliar. Ini yang kami himpun, kami datakan berdasarkan informasi dan berita acara dari para korban. Tersangka-tersangka ini melakukan kegiatannya secara berkelompok
dan tentunya kami masih mengembangkan terkait dengan pelaku-pelaku dan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi uangnya kemana saja, kita sudah bisa minta bantuan dan dukungan dari teman-teman PPATK. Beberapa barang bukti yang sudah kita sita, ya ada uang, ada mobil, ada handphone, ada ruko, ada alat kesehatan, yang semuanya itu digunakan oleh para tersangka untuk mengelabuhi para korbannya. Pemberkasan sedang kami buat ya dalam rangka kelengkapan berkas, dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini atau 1 minggu ini pemberkasan terhadap 4 tersangka yang sudah kita tahan ini dapat terselesaikan dan dapat kita kirim ke kejaksaan. Nah, tadi Bapak Brigjen Wisnu Hermawan melanjutkan lagi, Anda kan sudah dengar ya, bahwa dia sudah menerima atau memeriksa 263 orang. Hebat juga ya. Total kerugiannya 503 miliar ya. Dan dia menemukan bahwa SPK, surat keterangan menang tender dari beberapa kementerian itu palsu semua ya. Jadi hebat ya, betapa mudahnya ya menipu orang-orang yang punya uang ya di zaman ini ya, dengan jaminan keuntungan besar gitu ya, karena menang tender tanpa diperiksa-periksa dulu. Harusnya diperiksa dulu dong, bener nggak ini SPK-nya? Ternyata SPK-nya bodong ya. Yang dia klaim menang dari beberapa kementerian juga ini. Dan ini akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Waduh, berat sekali nih. Dan dia dalam hal ini Bareskrim minta PPATK untuk menelusuri uang-uangnya kemana saja. Dan sejumlah barang sudah disita. Uang, handphone, tadi apartemen, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Anda dengar sendiri ya. Astaga, hebat ya ini. Oke, inilah kejahatan zaman. Kita dengarkan yang selanjutnya. Yang kedua, rekan sekalian, terkait dengan adanya penjualan aplikasi. Ya, ingat aplikasi robot trading. PT Voltrek, PT Evolution Perkara Group atau Evotrade. Ini perkara ini mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat juga bahwa perusahaan ini menjual aplikasi robot trading tanpa izin. Bahkan dalam melaksanakan kegiatannya atau perdagangannya menggunakan sistem Ponzi atau sistem piramida, member get member. Jadi bukan barang yang dijual, tetapi sistemnya. Jadi kalau seseorang ini ada 6 layer, kalau seseorang ikut gabung dalam bisnis tersebut, kemudian mendapat lagi membernya lagi, dia akan mendapatkan 10%. Kemudian dapatkan member lagi, dapat 6%. Jadi setelah berjenjang hingga 20%. Kami telah ungkap ada 6 tersangka, 2 tersangka kami tahan, 2 tersangka kami lakukan penahanan di luar, dan 2 tersangka masih lakukan pencarian, masih DPO, yang mudah-mudahan juga dalam minggu ini pun tertangkap. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Kasubdit 5, bagaimana sistem dan bisnis prosesnya, kenapa dilarang dan kenapa dilakukan proses penegakan hukum. Karena ini sangat merugikan masyarakat yang tidak tahu bahwa bisnis tersebut tidak ada yang namanya bisnis secara tetap keuntungannya. 10-30% tidak ada. Jadi bisnis itu kalau investasi kadang naik, kadang turun. Di samping itu rekan-rekan sekalian, Bareskrim juga telah melakukan tindakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap sekarang ada 20 perkara investasi ilegal. 7 diantaranya selesai, 6 P21 1 dicabut, 3 tahap 1 dan 10 lagi masih dalam proses sidik dan lidit. Kami tekankan dan informasikan bahwa kami tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, keras dan terukur dalam rangka penegakan hukum. Anda dengar ya? Bapak Brigjen Wisnu Hermawan melanjutkan bahwa untuk kasus robot trading Ponzi Evotrade ya, 6 sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 otaknya DPO masing buron ya. Ternyata dia biangnya. 2 lagi yaitu dirut dan ya pembantunya lah, bukan pembantu. Yang satu lagi katanya nanti kita dengar lagi lah.
itu yang membantu mencarikan KTP supaya dapat dirut ini gitu ya. Jadi dua orang ini nggak ngerti apa-apa, cuman ditaruh nama gitu di akta gitu. Malah lucunya yang nyariin KTP ini nggak dikasih apa-apa katanya ya. Dan dua lagi orang yang kayak apanya ya, utamanya gitu, yang melakukan operasional, administrasi, menentukan posisi-posisi nanti kita dengar lagi ya. Itu dua yang ditahan. Dua buron, dua tahanan kota wajib lapor ya. Di sini dikatakan bahwa Evotrade ini sangat merugikan masyarakat. Tapi ntar kita lihat pengumuman bahwa dari leader-leader Evotrade itu tidak merugikan kok. Nah, kita lihat inilah hebatnya leader-leader Bebek Dungu ya. Terus meninabobokan Bebek Dungu di bawahnya ya. Kemudian dia bilang bahwa yang DPO itu dua otaknya itu mudah-mudahan minggu ini tertangkap katanya ya. Pasti lagi dikejar. Serius ini udah diumumkan. Dan diumumkan lagi sudah ada 20 laporan tentang investasi ilegal yang sudah masuk. Salah satunya VTube ya. Yang sebentar lagi Bapak Kasubdit 5 dari Kabareskrim ini, Bapak Kombes Makmun yang juga menangani kasus VTube akan memberikan keterangan yang lebih rinci mengenai robot trading Ponzi Evotrade. Oke, kita dengarkan dulu deh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Karopenmas di Humas Polri, Bapak Dirti Bideksus Bareskrim Polri. Mohon izin kami menjelaskan bagaimana proses robot trading sampai kami lakukan penindakan. Tadi sudah disampaikan berawal dari informasi lalu kami dalami. Rekan-rekan harus bisa membedakan dulu bahwa sebetulnya robot trading ini sah-sah saja dan boleh-boleh saja karena dia sebagai tools untuk melakukan transaksi di meja floor saham baik itu forex maupun indeks. Jadi dia sah-sah saja selama izinnya itu lengkap. Nah, yang tidak boleh dan kami temukan di sini adalah ternyata dia memperjualkan aplikasi robot tradingnya itu melalui skema Ponzi dan piramida. Hanya dia menggunakan skemanya itu single level marketing dan bukan multi level. Harus difahami bahwa kalau single level marketing itu garis lurus dia. Kalau multi level dia akan berbentuk ada kaki-kakinya. Tapi kalau single level marketing itu lurus ke bawah dan ditawarkan dengan keuntungan 6 kaki ke bawah, kedalaman 6 kaki. Jadi kakinya sampai 6 itu akan mendapatkan yang terakhir itu 2%. Dari awal, yang pertama awal itu 10%, 5%, 5%, 3%, dan 2% sampai 6 kaki. Dan seterusnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena menjual barang dengan resiko yang tinggi, tanpa izin, ini dilarang dalam Undang-Undang Perdagangan. Maka kami kenakan pasal 105 dan 106 Undang-Undang nomor 14, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014. Itu kira-kira yang kita kenakan terhadap para tersangka. Dari keempat tersangka ini sudah fix, kemudian kita lakukan penahanan. Namun memang ada tersangka yang lain masih kita dalam buron, status buron, dan kita lakukan pengejaran. Nah, di sini Bapak Kombes Makmun yang juga menangani VTube, yang tadi Bapak Brigjen Wisnu Hermawan bilang ada 20 pelaporan kasus investasi ilegal, yang salah satunya adalah VTube yang ditangani oleh Bapak Kombes Makmun yang sebagai Kasubdit 5 dari TP Deksus, Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Pak Kombes Makmun menjelaskan sekali lagi bahwa robot trading Evotrade dijualkan secara piramida. Anda dengar sendirilah, dengan menggunakan bonus 6 generasi atau 6 kaki tanpa izin. Ya jelas dong kalau tanpa izin melanggar ya. Tadi Anda dengar sendirilah ya, saya nggak kasih komentar tambahan banyak-banyak ya. Nah, kita dengar lagi lah nih videonya, asik nih. Yang ternyata dari perusahaannya ini direktur utamanya pun tidak mengerti apa-apa, alias hanya boneka, sehingga kita harus kejar siapa yang ada di belakang semuanya ini, dan kita dapatkan 2 nama yang tadi disampaikan, atas nama AD dan atas nama AMA, itu masih dalam kita proses pengejaran.
Demikian yang bisa kami jelaskan bagaimana bisnis proses dari robot trading yang kita lakukan penindakan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan. Terima kasih. Nah, di sini kemudian Pak Kombes Makmun menegaskan lagi bahwa di rootnya nggak ngerti apa-apa, cuma dipakai namanya ya sebagai boneka gitu ya. Yang otaknya dia sudah sebut inisialnya AD dan AM. Nanti menariknya akan disebut nama lengkapnya oleh Bapak Brigjen Wisnu Hermawan ya. Kita lanjutkan lagi di sini Pak Kombes Makmun menjawab pertanyaan dari wartawan. Kita lihat saja jawaban Pak Makmun. Dalam kegiatan mereka robot trading sejauh ini kita belum temukan mereka melakukan di floor sekuritas ya, tidak. Jadi mereka tersendiri. Jadi murni mereka melakukan penjualan aplikasi robot tradingnya saja. Tapi belum pernah dari pemeriksaan para saksinya belum kita temukan mereka melakukan ke ini karena ternyata evolution perusahaannya sendiri juga tidak terafiliasi dengan sekuritas manapun. Perusahaannya ini abal-abal. Jadi murni memang mereka hanya memperjualbelikan aplikasi melalui proses skema Ponzi-nya tadi itu. Itu satu. Yang kedua, perannya masing-masing. Yang pertama saudari D, Dina dan saudara ini dengan suaminya, ini top line. Nah, di sini menariknya Bapak Kombes Makmun menjelaskan lagi. Ternyata robot trading Ponzi Evo Trade ini tidak melakukan transaksi di floor. Anda dengar tadi kan? Anda rewind lagi deh. Anda dengar tidak melakukan transaksi di floor forex itu. Oke? Dan perusahaannya abal-abal. Pastilah nggak punya izin. Ya. Jadi yang dilakukan, Anda dengar juga kan tadi kan? Cuman menjual-jual robot trading itu. Transaksinya yang di floor nggak ada. Sesuai dengan pemeriksaan saksi, bukan saya ngomong ya. Anda dengar lagi deh. Jadi dengan kata lain, selama ini para pemain robot trading Ponzi Evo Trade dikibulin karena transaksi di floor, di bursa istilahnya, tidak ada. Tadi yang ngomong siapa? Kombes Makmun. Jangan salahin saya, ya. Jadi, ini salah satu contoh robot trading abal-abal yang ditelanjangin bahwa tradingnya nggak ada. Cuman jualan robot, dengar aja sendirilah, bukan saya yang ngomong, saya cuman mengulangi. Oke? Aduh, baru tahu saya. Oke, lanjut. Kemudian di bawahnya adalah tersangka saudari V. Ini dia banyak merekrut. Jadi ada di bawahnya itu, kalau kami bilang itu di atasnya top line ada level satunya itu, ada sekitar 4 atau 5 orang. Nah, ini kita belum temukan jaringan yang mengait ke level ke satunya ini siapa saja, belum ada orang yang mengait ke sini. Tapi kita sudah melakukan pemeriksaan di Polda Metro, yang tersangka ditahan di Polda Metro, itu katanya ada yang mengait, makanya sudah kita lakukan panggilan-panggilan. Nah, sementara yang bersangkutan masih di luar negeri, kita cek, ternyata masih di luar negeri. Ya kita sudah ajukan untuk nanti kita, mungkin kalau memang ada alat bukti lain, cukup buktinya kita jadikan tersangka, akan kita jadikan tersangka. Nah, sementara yang kita tangani adalah level top line dan level 1. Di bawahnya level 2 tidak kita tangani di sini, tapi ditangani di Polda Metro maupun di Polres-Polres. Memang kita sengaja melakukan ini supaya kita bisa fokus pada pimpinan-pimpinan tertingginya. Nah, tadi Anda dengar ya, bahwa selain yang top tadi ya, ada diperkirakan 4 atau 5 di bawahnya itu lagi dicari orangnya ya. Tapi di sini kata Kombes Makmun, Barreskrim hanya fokus di top dan level 1-nya. Yang level 2 dan seterusnya itu ditangani Polda dan Polres. Makanya leader VTube jangan senyum-senyum dulu ya. Makanya kenapa ada 2 laporan VTube, satu di Barreskrim, satunya lagi di Polda. Yang di Barreskrim itu top management. Yang di Polda itu para leader. Nanti kita lihat lagi ya, kita dengar lagi ya. Leader itu tidak bisa lari karena dia harus bertanggung jawab karena merekrut orang. Sebentar kita dengerin videonya ya kalau Anda tidak percaya. Ini menarik, benar-benar menarik videonya ini ya. Jadi ya kita dengar lagi deh. Itu kalau yang bawah-bawah nih memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu semua orang yang mempunyai downline itu bisa jadi tersangka, rekan-rekan. Yang betul-betul korban, murni korban adalah orang yang tidak punya kaki. Dalam skema Ponzi maupun piramida, semua yang punya downline, kalau downline-nya laporan, jadi tersangka dia. Itu.
Yang betul-betul jadi korban siapa? Yang betul-betul jadi korban yang tidak punya downline. Dengar kan? Bahwa leader yang punya downline bisa jadi tersangka. Itu kenapa ada laporan VTube ke Polda. Nanti bisa turun lagi ke Polres. Ya, Anda yang dari luar kota seperti Ade Manja itu, wah nanti diperiksa di Jakarta. Bukan saya ngomong ya, Kombes Makmun nih, leader ya bisa jadi tersangka kalau bawahannya lapor ya. Yang korban adalah benar-benar orang yang tidak punya downline. Makanya kalau main begini nggak usah rekrut deh, ya. Oke, menarik ya. Kita lanjut lagi videonya. Robot trading ini satu ke tersangka A itu A ya namanya ya. Mendra. Ya. A itu ke kepala bagian administrasi. Jadi dia yang menyusun daftar nama ini di level ini siapa, di level ini siapa terus nama-namanya. Kemudian yang satu lagi atas nama Desmond D, maaf saya lupa namanya tadi langsung, atas nama D itu sebagai pemilik rekening penampungan. Itu sementara yang kami yang kami buron ini adalah otak-otaknya, yang masih buron yang kita kejar. Atas nama AD dengan atas nama AMA. Ini yang masih kita kejar. Inilah otak-otaknya yang di atasnya mereka yang menggerakkan proses penjualan robot trading tadi. Yang lain ini sebenarnya cuma sebagai pembantunya saja, tapi ya, hasil dari kita kejar sampai ke Malang, sampai kita ke Makassar ini masih belum bisa berhasil kita temukan orangnya. Doakan saja kami bisa melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka lain. Dengar kan? Bahwa kepala kepala bagian admin, hati-hati nih, yang kerja di perusahaan robot trading Ponzi, kalau dia kerja sebagai admin atau apa ya, kena nih. Yang 2 ditahan itu kepala kabak, kepala bagian admin ya, yang ngatur-ngatur posisi orang. Satunya lagi yang namanya disebut, bukan saya ngomong, Desmond. Yang namanya dipakai untuk menampung uang, untuk sebagai rekening penampungan. Kena, ini 2 yang ditahan. Malah di rootnya karena cuma dipakai saja atas dasar kemanusiaan kali ya, nggak ngerti apa-apa. Tahanan kota, wajib lapor. Nah 2 yang otaknya, si A sama si AM gitu ya, ntar akan disebut namanya. Nah, itu masih buron ya. Jadi hati-hati ya, Anda yang kerja di perusahaan seperti ini pun bisa kena. Jadi kalau Anda kerja di perusahaan-perusahaan yang miring-miring, mendingan Anda resign sekarang. Tapi terserah Anda ya. Jadi ada 2 tersangka yang tidak kami lakukan penahanan. Kenapa demikian? Karena yang satu ini direktur utamanya. Dari aspek hukum ini masuk. Karena dia direktur utama sebagai kepala perusahaan. Tapi aspek kemanusiaan atau kebijakan pimpinan ya kita tidak lakukan penahanan karena dia tidak ngerti apa-apa. Namanya cuma dicatut, dipinjam KTP-nya, dijadikan direktur utama perusahaan. Yang satu itu yang nyari KTP. Sama, dia juga cuma terima uang 500.000 lah kira-kira gitu. Digaji pun tidak tiap bulan. Gitu. Jadi aspek kemanusiaan kita suruh dia pulang dan kita wajibkan lapor. Nah, disebut di rootnya itu ternyata nggak ngerti apa-apa. Namanya cuma dipakai, ditaruh di akta. Ya, kemudian yang satu lagi yang dikatakan mencari KTP, ya mencari KTP di root ini yang cuma dibayar 500.000. Tapi dua-duanya ditetapkan tersangka, tetapi tidak ditahan. Ya, tahanan kota wajib lapor. Tetapi di grup Evotrap dikatakan bahwa di rootnya nggak ditahan tuh, pulang tuh, cuman disuruh kembali aja lapor. Ternyata kasusnya bukan enteng karena di rootnya cuman boneka ya. Jadi keterangan Kombes Makmun ini menjelaskan ya, menelanjangi kebohongan para leader Evotrade. Kita dengarkan lagi. Pemiliknya, ownernya itu atas nama AM Andi Muhammad. Dan siapa yang dadernya, ownernya sebetulnya ada namanya Anangdian Toko atau AD. Ini yang kita kejar. Jadi yang top-topnya itu kita kejar gitu ya. Kalau yang tadi dipakai dipinjemin, saya nggak tahu mana dipinjam KTP-nya, kita tetap tersangkakan dalam berkas, tapi nggak kita tahan. Tapi yang 2 ini kita tahan. Nah, kita lagi kejar 2 orang ini
Mudah-mudahan 1-2 minggu ini ketangkap, ya kita berkas. Demikian. Ada lagi mungkin rekan sekalian? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Nah, aduh, menarik banget ini. Brigjen Wisnu Hermawan sebagai Direktur TPDeksus, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, menambahkan, bahkan terang-terangan disebut sama dia. Dua otaknya yaitu AM, Andi Muhammad disebut. Saya cuma mengulang. Satu lagi Ade, Anang Diantoko. Ini yang sedang diuber, DPO. Daftar pencarian orang. Jadi kalau Anda para pemain e-voter masih mengharapkan uang Anda kembali, mimpi. Orang bosnya lagi di Uber, kabak administrasi ditahan. Siapa yang mau memproses pencairan uang Anda? Rekening yang dipakai untuk penampungan uang juga ditahan orangnya. Siapa lagi yang kerja? Berani dia mencairkan uang untuk Anda? Enggak. Ntar saya kasih lihat ininya ya, laporan di grupnya Evotrade ya, yang meninabobokan. Tapi ini sekilas saya kasih lihat berita-berita selain tadi yang Kompas, yang video ini berita di website merdeka.com, katanya polisi bongkar penipuan investasi robot trading skema Ponzi. 6 orang jadi tersangka, ya kan? 2 buron, 2 ditahan, 2 tahanan kota. Ya kan? Nah, di sini disebutlah Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan investasi robot trading yang menggunakan skema piramida. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menyampaikan PT Evolution Perkasa Group melakukan penjualan aplikasi robot trading dengan nama EvoTrade sebagai perangkat transaksi forex. Ya, dia menjual tanpa izin menggunakan sistem Ponzi, member ke member dan seterusnya. Ya, menjualkan robot trading dengan 3 paket penawaran, 150, 300 dan 500 dolar ya. Yang join harus menggunakan referral link seperti biasa. Jadi bukan barang yang dijual tapi sistemnya gitu ya. Ya disinilah ada bonus generasi berjenjang hingga 20%. Anda baca aja. Dalam kasus ini pihaknya yang seperti di video tadi menetapkan 6 tersangka yaitu Ade dan Ama yang daftar pencarian orang alias buron. 2 biangnya, bandarnya. AK, D, Des, dan MS. AK ini direktur utamanya. D itu orang yang tadi nyari KTP. Des dan MS itu, Des yang tadi sempat disebut namanya Desmond yang dipakai namanya untuk sebagai rekening penampungan. MS ini kabak administrasi. Jadi Anda masih mengharapkan withdraw uang. Congratulations. Katanya yang jumlah member yang terkumpul sudah 3.000 orang tersebar dari Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Aceh, dan lainnya. Kegiatan usaha perdagangan ini tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh kementerian. Nah ini juga ada dari FVOI.id ya, Bareskrim tangkap pelaku kasus robot trading ilegal. Sama lah kurang lebih ya, Brigjen Wisnu Hermawan bilang, ya mengungkap kasus aplikasi robot trading ya, 6 orang ditetapkan tersangka, sama lah ya, menggunakan skema Ponzi ya, sama lah beritanya. Kemudian sementara itu Kasubdit 5 tadi Pak Kombes Makmun yang juga menangani kasus VTube mengatakan konteks ilegalnya karena tidak ada izin ya. Anda baca terus ya. Ya, menjanjikan keuntungannya tetap tidak masuk akal. Nggak ada yang untungnya tetap. Tadi Brigjen Wisnu Hermawan juga menerangkan kan, mana ada yang tetap. Ngerti dia. Dia sudah mendengarkan pendapat ahli. Jadi katanya, ya Anda bacalah ya, sama gitu ya. Apa yang dilanggar Anda bisa lihat di situ, termasuk tindak pencucian uang. Hati-hati, yang kerja dan leader yang punya anak buah bisa kena ya. Jangan senyum-senyum ya. Nah, ini kita lihat pengumuman EvoTrade. Waduh, saya mesti perbesar nih ya. Nggak tahu ini kelihatan nggak. Ini beberapa hari yang lalu. Manajemen EvoTrade ingin mengklarifikasi beberapa hal yang sedang terjadi di EvoTrade. 1. Dengan adanya berita yang terjadi saat ini di mana berkaitan dengan regulasi yang belum terpenuhi dan EvoTrade diberi arahan dan pembinaan oleh pihak yang berwenang untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturan di Indonesia. Seakan-akan ini santai aja lah, cuman izinnya kita harus disuruh urus gitu. 2. Manajemen menegaskan bahwa EvoTrade menjalankan bisnis ini dengan baik dan tujuan positif untuk kemakmuran dan kesejahteraan para member. Mana kicep direkturnya yang bilang nggak ngerti apa-apa ya.
Kabak admin tersangka. Satu lagi Desmond yang dipakai untuk penampungan rekening. Kok masih bisa bilang ya untuk kemakmuran dan kesejahteraan para member? Ngibul kan? 3. Tim IT baik Evotrade dan Unicorn sampai saat ini sudah bekerja maksimal dan masih ditemukan beberapa bugs. Oleh karena itu masih dilakukan pembenahan. Artinya belum bisa withdraw nih karena tim IT maintenance biasalah istilahnya. 4. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh member Evotrade terkait proses financial deposit atau withdrawal yang seharusnya berjalan tanggal 18 belum dapat dilaksanakan. Kami sampaikan bahwa proses finansial tersebut akan kembali normal dalam 7 hari kerja. Ngibul kan? Orangnya sudah ditangkap masih bilang 7 hari kerja. 18 waktu itu ya. Tambah lagi 7 hari. Tanggal 25. Rasain lu. Kan bebek dungu. Mudah dibohongin. Saat proses maintenance, nah ini kata-katanya maintenance sudah normal, maka untuk perdagangan pair di kripto sudah dapat dilaksanakan. Bagaimana bisa orang-orangnya sudah diburon begitu, perusahaannya udah dinyatakan abal-abal, masing bilang, astaga inilah cipuaknya hebat ya. Nah, kemudian saat ini proses maintenance sudah normal, maka untuk perdagangan di pair tadi ya. Bagi member baru yang sudah melakukan deposit robot dan status aktif tapi belum mengikuti trade, maka akan diberi kompensasi. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Kami berkomitmen untuk terus membawa Evotrade ke arah yang lebih baik. Salam. Nah ini dia nih, Andi Muhammad. Ya ini sang bos yang tadi diumumkan DPO. Nah, di sini disebut manajemen Evotrade, Andi Muhammad Agung Prabowo. Bukan direktur utamanya, ini pemilik yang buron. Ya bukan saya yang bilang loh. Tadi Bapak Brigjen Wisnu Hermawan yang bilang ya. Tapi dia juga yang buat announcement, hebat ya. Inilah hebatnya ya, announcementnya dibuat bukan oleh dirutnya. Ya dirutnya nggak ngerti apa-apa. Oke, nah ini announcement yang terjadi di grup. Aduh lucu nih. Kita baca pelan-pelan ya. Ini terakhir. Ini yang seru nih. Ya ini kemarin ini. Iya kemarin. Kami sudah mendapatkan klarifikasi atas musibah Evo. Musibah lu coy. 1. Proses perizinan APLI dan SIUP-L sedang berlangsung sebagai saran dari penyidik. Tadi Anda dengar sendiri ya. Apakah penyidik bilang suruh mereka ngurus izin? Izin robot itu bukan APLI dan SIUP-L saja, harus ada dari Bapepti dan lain-lain. Ini kan bohongin lagi, ya kan? 2. Penyidik mengatakan bahwa robot trading itu sah dan baik, hanya saja wajib mengikuti aturan yang berlaku. Lah iya lu harus ngikut, tunduk sama Bapepti, terdaftar, ya kan? Pihak Evo sangat kooperatif dengan penyidik sehingga tidak menemukan kerugian pada member-membernya. Orang tadi dia bilang sangat merugikan, masa bisa bilang pihak Evo sangat kooperatif sehingga tidak menemukan kerugian? Aduh, hebat ya, hebat. Padahal pada saat ini diposting, pada saat itu juga, ini kan sore ini, jam 4.37. Sore itu juga sedang yang nyala sebenarnya, sedang ada press conference tadi. Yang terjadi sekarang adalah rekening tunggal exchanger Unicorn dibekukan oleh Polri untuk kepentingan penyidikan. Ketika sudah selesai akan dibuka kembali. Enggak, yang punya rekening tadi ditahan kok. Desmond kan disebut namanya, bukan saya ya. 5. Pihak broker berkesulitan memproses withdraw karena tidak ada approval dari exchanger dan kesulitan transfer dana ke rekening exchanger. Bukan pihak brokernya kesulitan, brokernya nggak ada urusan. Malah tadi Anda dengar kan, dia tidak melakukan transaksi di floor, kata Kombes Mamun kan, berarti tidak ada transaksi trading forex-nya. Dengan kata lain, Anda dengar sendirilah keterangan Kombes Mamun. Di sini menyalahkan broker, ya, tidak bisa memproses withdraw karena tidak ada approval dari exchanger. Ya, karena rekening exchanger-nya sedang dibekukan, yang tadi Desmond gitu ya. Harapan kami rekening exchanger segera dibuka untuk memproses withdraw ini. Nggak mungkin. Salam, nggak tahu lah salamnya siapa itu. Oke, jadi demikian saja. Terima kasih sudah setia mendengarkan video ini sampai akhir sehingga Anda lebih tercerdaskan dan tercerahkan dalam kasus-kasus suntik modal Alkes dan robot trading Ponzi Evotrade. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh lebih tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.